Perkenalkan, saya dari calon praktisi Gen-Gen Ibu Nabawi Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara. Sebelum kita masuk prakteknya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ialah suatu pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika dalam keadaan sakit. Dan di dalam hadis beliau terdapat beberapa cara pengobatan, yaitu yang pertama ada bekam, ruqyah, dan gurah. Dan ada juga yang namanya tibbul wiqai. Tibbul wiqai ialah suatu pencegahan penyakit yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu seperti madu dan nabatus sauda. Sebelum kita masukkan prakteknya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu gurah. Gurah ialah metode pengobatan tradisional, yakni masukkan cairan ke dalam mulut, telinga, dan hidung. Bagaimana dikatakan Nabi ialah sebaik-baik obat ialah gurah dan ladud, yaitu obat yang diteteskan ke dalam mulut kepada orang sakit, dan bekam al-masi atau al-masi, yaitu obat yang dimasukkan di isi perut. Oke, sebelum kita memasuki praktek gurah, saya akan menyiapkan bahan-bahan gurah terlebih dahulu. Yang pertama ada masker, yang kedua ada sarung tangan, yang ketiga ada timbun diri, yang keempat ada tetes untuk masukkan cairan, yang terakhir ada ember untuk lendir pasien. Nah, setelah saya pakai semua bahan untuk praktek, saya akan memanggil pasien. Saya sudah memakai semua bahan praktek, saya akan memanggil rekan saya dari pasien. Silakan duduk di sini. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, lebih dahulu saya akan menanyakan kepada pasien, apakah pasien ada dengan penyakit? Tidak ada. Atau hipertensi? Oke, sebelum itu saya akan memberikan satu cara untuk mengambil gurah. Pada pasien belum melakukannya, pasien dulu menggunakan diri. Pasien sudah berbaring, kita akan merelakan bagian dulu, dekat mata, hidung. Jika pasien sudah mulai rileks, kita akan masukkan cairan di tubuh dalam hidung pasien, yaitu pertama kanan, kedua kiri, 3, 4 kanan. Ketika sudah masukkan cairan di tubuh ke hidung, kita akan menunggu reaksi pasien. Menunggu sampai pasien sudah tidak sanggup lagi. Ketika sudah pasien sudah tidak sanggup lagi, maka kita akan menaruh pada ember untuk menampung cairan tersebut. Pada pasien silakan duduk. Ketika si pasien kan ini, kita akan tunggu cairan tersebut sampai keluar. Ketika cairan sudah keluar, kita akan menunggu sampai habis. Nggak boleh tarik paksa, nanti tarik paksa berdarah. Ketika sudah habis, cairan sudah habis keluar, maka pasien nggak boleh langsung duduk. Dia nggak boleh langsung duduk, agak nunggu berapa saat. Kemudian kalau sudah siap keluar semua, tangan nggak boleh duduk, tangannya di pasien, tangannya boleh duduk. Nah, duduknya nggak boleh langsung duduk, dan langsung kayak gini, baru nanti pelan-pelan dari sini. Nah, seperti itu. Seperti inilah gurah ala Nabi yang dilakukan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon praktisi Gen-Z Tibbun Nabawi Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang Tibbun Nabawi, Tibbul Wiqai, dan mengenai praktek gurah. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Tibbun Nabawi. Apa sih itu Tibbun Nabawi? Tibbun Nabawi itu adalah pengobatan
yang dilakukan dengan tata cara metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Tibun Nabawi muncul karena ketika Rasul sakit, beliau menggunakan metode-metode yang dilakukan untuk mengobati ketika orang sakit. Nah, jadi Tibun Nabawi itu merupakan pengobatan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau ketika beliau sedang sakit. Nah, apa itu Tibul Wiqai? Tibul Wiqai adalah sebuah pencegahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu menyarankan mencegah penyakit. Dengan tata cara apa mencegah penyakit? Dalam hadis Rasul kita dapat menjumpai tentang bagaimana pola hidup sehat, bagaimana cara istirahat yang cukup, makan yang tidak berlebih, banyak hal-hal lain yang dapat mencegah kita untuk tidak terkena penyakit. Itu merupakan salah satu Tibul Wiqai. Adapun praktek yang digunakan untuk Tibun Nabawi, salah satunya dapat menggunakan madu, jintan hitam atau habatus sauda. Adapun seperti ruqyah, gurah ataupun bekam. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang gurah. Nah, apa sih sebenarnya gurah itu? Gurah adalah suatu metode pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan lendir-lendir kotor yang ada pada diri kita ataupun khasiat yang dapat kita dapat dalam melakukan gurah untuk menjernihkan suara ataupun untuk menyembuhkan segala hidung mampet atau segala hal tentang tenggorokan ataupun hidung. Nah, sebagaimana pada sabda Rasulullah, sebaik-baik obat gunakanlah gurah atau ladud, obat yang diteteskan pada mulut orang yang sakit, berbekam dengan masyi, obat yang mengkosongkan perut. Ketika Rasulullah SAW sakit, para sahabat datang dan memberikan ladud kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, berilah mereka ladud, dan mereka menggunakan ladud itu kecuali Abbas. Nah, hadis ini dibolehkan dari pandangan ulama. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan gurah, kita harus memperhatikan atau mengantisipasi penularan terhadap diri seorang praktisi. Nah, di sini saya akan melengkapi, yaitu saya telah menggunakan sarung tangan. Nah, di sini juga ada masker dan alat pelindung diri. Adapun untuk alat untuk penampungan lendir-lendir kotor nanti, untuk dari lendir-lendir kotor yang ada pada pasien. Nah, setelah saya menggunakan alat-alat untuk pencegahan antisipasi penularan, saya akan memanggilkan pasien rekan saya untuk mencontohkan bagaimana itu gurah. Silakan dulu. Nah, sebelum melakukan gurah, kita lebih baik untuk merelaksasi pada pasien. Kita menanya tentang riwayat penyakit. Nah, apakah ada riwayat penyakit medis yang dapat saya tahu? Tidak ada. Apakah ada riwayat hipertensi atau hal lainnya? Tidak ada. Nah, langsung saja kita suruh beliau untuk berbaring. Silakan berbaring. Nah, untuk posisi berbaring lebih baik agak dibengkakkan. Nah, jadi posisi hidung agak turun. Nah, setelah tubuh pasien berbaring, kita akan melakukan relaksasi dalam urut mengurut dulu pada bagian-bagian hidung ataupun telinga. Setelah pasien rileks,
kita akan memasukkan cairan seribunggu pada alat suntikan, namun tidak pakai jarum ya, hanya menyuntikkan cairan itu ke dalam hidung. Ketika sudah masuk cairannya, lalu kita menunggu untuk proses lendirnya akan keluar sendiri. Ketika pasien sudah tidak tahan dengan rasa perih ataupun ingin keluar lendir-lendirnya, kita akan membalikkan badan pasien tanpa berdiri, langsung balik. Nah, lalu biarkan saja lendir-lendirnya itu keluar sendiri. Jadi tanpa ada pemutusan dari saya. Jadi biarkan saja sampai lendir-lendir itu habis keluar sendiri. Mungkin itu dari hidung. Lalu kembali untuk bagian telinga. Setelah selesai, kembali dalam keadaan miring. Nah, untuk bagian telinga kanan, misalnya masukkan cairan obat seribunggunya kepada telinga bagian kanan pasien. Setelah pasien merasakan efek, lalu balikkan lagi tubuh pasien untuk mengeluarkan cairan yang ada pada telinganya. Silakan berbalik tanpa terasa. Berbalik untuk kepala, untuk telinga. Nah, nanti akan keluar juga dengan sendirinya. Begitu pula dengan sampai akhir, tetesan akhir pada lendir-lendir kotor yang akan keluar. Nah, setelah cairan semua telah keluar, adapun cara bangkit pasien tidak langsung bangkit duduk. Nah, awalnya angkat tangan dari tangan. Nah, lalu ke bagian punggung. Silakan angkat bagian punggung. Nah, baru naik bangkit. Nah, adapun tahap-tahap untuk bangkit setelah melakukan gurah seperti ini. Nah, begitulah cara gurah ala Nabi. Nah, jadi adapun tahap-tahap untuk pengobatan ala Nabi seperti yang saya praktikkan tadi. Mungkin itu saja. Sekian praktek gurah yang telah kami paparkan. Kepada Allah kami mohon ampun, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.